Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis Tabrani, Rasulullah menjelaskan kepada kita, lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati khisalin an umurihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa man malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi maza amila fih. Rawahu Tabrani. Kita juga sudah menjelaskan, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana nanti di hari kiamat penguasa tunggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini dijelaskan sebelum tidak bergerak telapak kaki seorang hamba Allah di yaumil qiyamah. Dalam matan yang lain bukan kalimat lan tapi la tazulu. Dalam matan ini lan tazula qadama abdin. Artinya huruf lan masuk pada fi'il mudhari, zala yazulu, lan tazula, artinya kan selama-lamanya. Jadi tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba di hari kiamat nanti, sehingga dia dipertanyakan 4 hal. Persoalan hari kiamat kita sudah jelaskan pada awal kita membahas Maliki Yaumiddin, penguasa yang memiliki hari pembalasan. Ada yang mengartikan din itu yaumul jaza, hari pembalasan. Din itu hari agama, karena hari itu terakhir ya. Semua makhluk manusia ini akan mempertanggungjawabkan semua amal yang dilakukan di dunia ini. Jadi hari pembalasan. Penguasa tunggal hari itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah meyakini kiamat itu pasti terjadi, karena sudah diinformasikan oleh Allah lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini ada 4 nanti. Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dihabiskan umur kita ini ya. Kemana kita habiskan? Itu apa usia diciptakan oleh Allah? Allah memberikan limit rentang waktu umur kepada kita ini tidak sama. Walaupun lahirnya bersamaan, berbeda juga waktu nanti kita kembali kepada Allah. Mungkin detik, mungkin menit. Dalam 24 jam ini, sehari semalam, Allah memberikan waktu yang sangat luas sebenarnya, walaupun terasa sempit. Dari 24 jam kita detilkan, kita break jadi 1440 menit. Dari 1440 menit dijadikan lagi detik, 86.400 detik katanya. Jadi begitulah, dari detik, menit, dan waktu jam, terus itu berputar di antara kita yang tidak pernah berhenti dia. Kalau kita
juga ingin lebih membahas, mendalami lagi. Andaikan Allah memberikan hidup atau umur kita ini 63 tahun seperti umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menghitung dengan hitungan hari, 63 tahun itu jumlahnya 22.995 hari. Tidak banyak ya, dalam hitungan hari. Dalam hitungan tahun, oke lah 63 tahun Bapak Ibu sekalian. Terasa lama dari awal kehadiran kita di dunia ini. Tapi setelah kita jalani, terasa singkat. Umur 60 atau 63 tahun itu. Dalam hitungan hari, 22.995 hari. Singkat sekali. Tapi itulah Allah sudah menetapkan kadar kehidupan kita masing-masing. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Akhirnya kan kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Abdul Aziz bin Marwan, ini salah seorang khalifah Bani Umayyah. Dia saat kritis, naza'ah, detik-detik menunggu ruhnya keluar dari jasadnya, menunggu kematian. Karena semua kita akan ke sana ya. Apa katanya? Dia sebagai seorang khalifah Amawiyah ya. Tolong perlihatkan kepadaku kain kafan yang akan membungkus aku kelak ketika aku tiada. Itu saja yang diminta. Karena dia seorang khalifah ya, salah seorang khalifah Bani Umayyah ya. Punya kekuasaan ya, punya kekayaan, punya otoritas di tangannya dan segala-galanya. Tapi ketika dia naz'ah sakrat maut, yang dia minta bukan di mana harta yang saya simpan, tapi yang dia minta adalah tolong perlihatkan kain kafan yang nanti akan jadi pakaian pembungkus ketika saya sudah tiada. Ketika kain kafan ini diperlihatkan, lantas dia mengatakan, apakah kebesaran kerajaanku dahulu? Saya pernah memiliki kekuasaan ketika saya jabat khalifah. Rakyat semua patuh. Apa yang saya perintah semua diikuti oleh pembantu saya. Apa yang saya minta diberikan karena punya kekuasaan di tanganku. Tidaklah lebih. Itulah katanya, kehidupan dunia ini mata'ul gurur ya. Hanya sunda gurau, tipuan belaka. Tidak akan menyisakan sesuatu selain kain kafan ini. Inilah yang akan saya bawa bersama saya. Walaupun banyak simpanan yang lain, itu semuanya akan tinggal di dunia ini. Itu yang diakan pada teman-teman sahabatnya ketika saat sakrat maut, menjelang beberapa saat kematiannya. Lalu ia menangis sambil mengatakan, sungguh celaka dunia yang hartanya kelihatan sangat banyak, padahal dia sedikit. Ternyata sedikit. Banyak saya kumpulkan kekayaan, harta bertahun-tahun selama menjabat khalifah ini.
ternyata harta itu sedikit dan tidak bermakna hari ini untuk saya. Dan yang sedikit itu pun sangat pendek waktunya, ya. Tidak lama diberi waktu oleh Allah kepada saya. Karena itu dia mengatakan, dunia ini laibun walahun, sunda gurau belaka. Dunia ini mata'ul ghurur, hanya perhiasan dan tipu daya belaka. Itulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagi orang-orang yang sadar, kita sudah jelaskan yang lalu, kita tidak boleh meminta mati, cepat mati. Tapi yang boleh kita mohon adalah kita ingat kematian, ya, untuk melepaskan kelezatan duniawi ini yang sesaat, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah, karena itu kembali kepada Allah kita dalam punya amal yang hari ini kita lakukan, ya, dengan ikhlas, dengan waktu yang diberikan kepada kita, kita tidak melewati sesaat pun. Jangan seperti kata Rasulullah, kita kembali kepada Allah dengan bangkrut, ya, muflis, ya, nggak ada apa-apa. Kembali kepada Allah kan rugi itu. Rasulullah suatu hari ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dengan bangkrut, muflis itu?" Rasulullah akhirnya menjawab, orang yang bangkrut kembali kepada Allah bukan tidak ada uang, ya, bukan kehabisan uangnya, tapi amalnya nggak ada, ya, muflis. Lalu Rasulullah mengajar sahabatnya, bangkrut yang lebih dahsyat dari bisnis. Al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah, sebenarnya adalah di antara umatku yang nanti datang di hari kiamat, yaumal qiyamah, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Tapi dia juga datang di hari kiamat dengan membawa dosa. Kad syatama haza, dia mencaci orang lain juga ikut. Wa qadhafa haza, dia mencemarkan nama baik orang lain juga, iya, ya. Menjelek-jelekkan orang lain, ya. Itu juga pekerjaannya. Salat ya salat, puasa ya puasa, tapi juga menuduh, mencemar nama baik orang lain. Wa akalam mahaza, dia juga makan makanan yang tidak halal, yang haram, ya, yang bukan haknya. Wa safaqa dama haza, dia menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dia membunuh orang, dan seterusnya. Fayu'ta haza min hasanati, dia akan diberikan semua kebaikan itu kepadanya. Wa haza min hasanati, tapi ketika kebaikan itu habis kepada orang yang dicaci, orang yang dicemar nama baik orang lain, habis, ya. Jadi apa yang tinggal? Tidak ada sesuatu yang tinggal untuk dirinya. Salatnya banyak, sering dia melakukan salat, dia juga puasa, tapi semua amalnya akan diberikan kepada orang yang mencemarkan nama baiknya. Habis amalnya yang baik. Faturihat alaihi summa turiha finnar, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka jahim. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Itulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagaimana kita harus juga menjaga amal kita ini terpelihara, ya. Jadi kita salat, kita jaga amal kita. Jangan kita al-istighalu fi uyubil khalqi, kita sibuk mencaci, membuka aib orang lain,
akan hilang amal investasi yang selama ini kita simpan. Pelan-pelan dia akan habis dan hilang. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati, agar tak sia-sia umur kita, kita harus merawat amal ini. Samping kita terus beramal saleh yang baik, disiplin dan berkualitas. Ada planning, ada perencanaan yang baik ya dari kita ya, sehingga tidak rugi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Kan tidak pernah berhenti Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita beramal dan berbuat selama Allah memberikan umur ini. Tak pernah kita berhenti. Salatnya kita dengan baik, disertai dengan amal-amal yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya ya. Kenapa kita harus lalai, ghaflah dan sebagainya? Apabila sudah kita lakukan suatu pekerjaan, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Habis satu pekerjaan, kita lanjutkan dengan yang lain. Tidak boleh berhenti dalam siklus perjalanan jarum jam selama 24 jam. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kita berharap apa yang kita lakukan supaya diterima. Kan tidak ada ingin kita semua amal kita ini tidak bermakna, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal itu pertama karena kita ikhlas, dan kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah program hidup berbasis Maliki Yaumiddin. Kita tidak pernah lengah dalam hidup ini ya. Paling kurang program hidup ini ada 3 ya, yang terus kita perbaharui semangat dari kita ya. Kita tidak pernah lalai dan tidak pernah lengah. Yang pertama, program untuk jasmani kita. Jasmani kita, jasad yang diberi oleh Allah, istirahat yang cukup ya. Kalau kita lihat praktek Rasulullah 24 jam kan dibagi 3. Ada saat untuk istirahat, ada saat waktu untuk bekerja, dan ada saat untuk beribadah dan untuk masyarakat dan sebagainya. Dibagi 3/8 untuk istirahat, 1/8 untuk bekerja, 1/8 untuk ibadah. Jadi 24 jam dibagi 3. Begitulah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, selektif. Yang kedua, kita selektif memilih makanan yang kita makan dan yang kita minum. Kita tidak sembarangan ya. Malah salah makan bisa keracunan. Malah bukan itu, bisa berdampak kepada jasmani kita dan sebagainya. Makan yang teratur. Ada halalan thayyiban ya, yang baik. Karena setiap makanan itu ada yang namanya haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi itu seperti daging babi misalnya. Memang zatnya haram, innya haram dan sebagainya. Maka enggak boleh kita buat transaksi jual babi, harganya kita gunakan makan, enggak boleh sebenarnya. Sesuatu yang tidak boleh dimakan ya transaksi jual beli juga haram kita gunakan. Anjing juga begitu dan seterusnya. Jadi babi, alkohol ya, bangkai, darah dan obat-obat berbahaya lainnya, kan itu haram lizatihi. Gak boleh kita konsumsikan sabu-sabu dan sebagainya. Ada haram karena li ghairi. Mungkin seperti kita sembelih binatang itu tidak menyebut nama Allah. Jadi ada tujuan lain untuk sesajen dan sebagainya. Tapi kita tidak membaca basmalah menyembelih binatang kita makan, tentu tidak halal kepada kita. Makanya dalam syariat punya aturan-aturan yang sangat simple dan sempurna, sederhana, tapi dia sangat komplit dalam kita mencari
sesuatu yang baik, halal. Baik dari segi halal kita mendapatkannya dan halal kita gunakannya. Tapi ada juga kadang-kadang halal tapi tidak baik untuk dimakan dan seterusnya. Kemudian tidak boleh kita makan minum secara berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah olehmu dan minum, tapi jangan melampaui batas. Jadi makanya praktek Rasulullah, Maidah ini diisi untuk tiga bagian, sepertiga makanan ya, sepertiga air, sepertiga angin, sehingga bisa paslah untuk itu. Jangan tempat anginnya nggak ada lagi, semua diisi dengan makanan, juga akan bisa berdampak negatif kepada jasmani kita. Kemudian jaga kebersihan dari makanan yang kita makan, ya, dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kan banyak isu-isu makanan ya formalin atau burak itu ya, atau pengawet dan sebagainya. Malah sekarang beredar itu sangat bahaya, permen anak-anak dalam bentuk ya sabu-sabu ya, obat yang memang dilarang ya, diedarkan. Begitulah misi-misi orang di luar Islam ini. Kemudian ada program untuk rohani kita. Di samping jasmani, Bapak Ibu sekalian, juga kita harus memberikan makanan rohani kepada badan kita ya. Tidak hanya untuk kekuatan fisik, tapi juga rohani, mentalitas harus kita perbaharui selalu. Ini bisa dengan memperbarui iman, dengan ibadah yang teratur, disiplin, menjaga waktu. Apalagi kalau kita kembali kepada sunnah, salat di awal waktu ini kan baik. Jadi 3 hal kata Rasulullah yang diberi kemuliaan, derajat kemuliaan selalu oleh Allah. Nah, yang pertama salat di awal waktu, kita menjaga disiplin ya. Kemudian di samping itu ya amal-amal yang baik, berzikir, berdoa, membaca Quran ya, salat tahajud dan yang lain. Kita biasakanlah diri kita dengan kedisiplinan menjalankan semua perintah Allah, dan juga kita disiplin untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua organ ini kita pelihara dengan baik dan kita jaga. Tidak kita dengar kata-kata yang tidak baik, caci maki, fitnah dan seterusnya. Tapi bagaimana kita biasakan lidah ini untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena kita sudah jelaskan makna Maliki Yaumiddin, anna lillahil mulk khalisan yaumaddin duna haula al muluk al jababirah alladzina kanu yanaza'una al izzah wal jabarut fid dunya. Jadi begitulah sebuah kekuasaan Allah akan dinampakkan nanti di hari Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Hanya itu milik Allah. Allah yang menguasai itu secara keseluruhan di Yaumiddin. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Dia punya kekuasaan otoritas pada hari itu ya. Yang kita punya kekuasaan di dunia dicabut. Kekuasaan kita pemimpin, pernah pemimpin di dunia ini, punya otoritas kekuasaan, tidak lagi berlaku di akhirat. Semua akan hilang dari diri kita. Kama qala ta'ala, yaumahum bariduna la yakhfa 'alallah minhum syai'un limanil mulk al-yaum lillahil wahidul qahhar. Di hari itu kata Allah, di saat kamu bangkit dari kuburan masing-masing, la yakhfa 'alallah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi pada diri Allah. Allah tahu ya, apa yang pernah kita lakukan. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Allah. Minhum syai'un limanil Allah. Siapa yang menguasai hari ini? Hari pembalasan Malik Yaumiddin ini hanya Allah.
nggak ada yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, la yamliku ahadun fi dzalikal yaum ma hukman kamilkihim fid dunya. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai hari Yaumiddin seperti manusia memiliki kekuasaan di dunia ini. Dia bisa atur segala-galanya di tangan dia. Dia bisa perintah di dunia ini. Tapi di akhirat tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang berbicara sepatah pun di hadapan Allah nanti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun yang dekat dengan Allah, malaikat tidak bisa bicara kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ucapan akan muncul yang baik-baik, sawaba. Wa khasyatil aswat. Semua suara-suara itu tidak terdengar. Tidak ada yang keras-keras suara di sana dan sebagainya. Dir-Rahman fala tasma'u illa hu. Jadi yang ada adalah Allah yang bicara di hadapan hamba ini. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita menjaga umur ini sehingga tidak hilang percuma, ya. Jadi wa'an umuri fima afnah, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 pertanyaan. Kalau 4 pertanyaan kita sudah paham di sini, tentu kita akan lebih banyak belajar, mengulang, mempersiapkan diri terhadap pertanyaan nanti. Karena kita sudah tahu apa pertanyaannya. Pertanyaan itu akan kita jawab, Bapak Ibu sekalian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq, rawahul Bukhari. Ada 2 hal sering manusia ini terkicuh, dilalaikan, 2 nikmat, ya. Fiha katsirun, kebanyakan manusia itu lalai. Yang pertama saat Allah memberikan sehat. Yang kedua ketika ada waktu luang. Ketika ada waktu luang kita juga kadang-kadang lalai. Tak pernah kita peduli, nanti sebentar lagi lah, dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati, bila kita telusuri para salaf, orang-orang dahulu, ya, mereka kan sangat menjaga waktu ini, ya. Waktu sangat berharga bagi mereka. Orang-orang hebat dahulu itu mereka di usia-usia masih sangat dini itu sudah bisa menghafal Quran, ya. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum ilmu-ilmu lain diberikan kepada seorang anak atau anaknya, dia sudah diajar dulu Al-Quran. Umur 5 tahun sampai 10 tahun sudah hafal Quran. Karena baru dikuatkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi begitu hebat, ya. Kita lihat misalnya Asy-Syafi'i, ya. Orang-orang hebat dahulu umur 9-8 tahun sudah hafal. Malah tidak sekedar hafal Quran, tapi tahu arti dan tafsirnya sekaligus. Jadi begitu, ya, kuat dari segi penguatan konstruksi daripada ilmu ini. Pak Ibu hadirin, karena itu kalau kita mempersiapkan generasi yang baik, tentu tidak bisa kita lepaskan dari Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini kan bukan saja petunjuk kepada umat Islam, tapi juga hudal linnas secara keseluruhan syumul. Kepada manusia yang lain juga jadi petunjuk kalau mereka mengkaji Al-Quran. Syubbanul yaum rijalul lughat. Jadi generasi muda, anak-anak kita hari ini pemuda remaja, tapi suatu saat dia akan jadi pemimpin. Gak mungkin dia bisa memimpin yang baik, memanage dan berakhlak dan sebagainya tanpa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah akhlak. Hari ini akar persoalannya adalah persoalan akhlak. Kita boleh memberikan hukuman, tembak, hukuman mati dan sebagainya karena narkoba. Bisa kebiri dan sebagainya, cambuk. Tapi kalau tidak memperbaiki akar persoalan, apa penyakitnya, ya mungkin persoalan itu juga sulit akan hilang sekalipun ancaman hukuman yang berat dan sebagainya. Jadi persoalan akhlak juga harus
Kita perbaiki kesadaran manusia terhadap beragama dalam hidup ini. Karena itu Pak Ibu, wasyabun nasya'u fi ibadatillah. Kan ada hadis juga, ada 7 golongan di mana nanti Allah akan memberi payung ya, naungan dilun. Tidak ada naungan di hari kiamat, di hari mahsyar kecuali naungan Allah. Ya, antara lain rajulun mu'allakun fil masajid wa qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat terpaut dengan masjid, ya cinta dengan masjid. Dan juga wasyabun nasya'u fi ibadatillah, pemuda, remaja yang ketika mudanya itu, kata Rasulullah, dia rajin dalam ibadah. Dia tidak akan terpengaruh dengan suasana-suasana yang tidak baik dalam kehidupan kesehariannya. Dia terus dalam beribadah, ke masjid, ya, salat, ya, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia terus nasya'u fi ibadatillah. Padahal masa muda itu kan sangat kuat pengaruh lingkungan yang luar biasa. Tapi kalau ada pemuda seperti itu, dia termasuk dalam 7 golongan mendapat payung Allah. Wasyabun nasya'u fi ibadatillah. Pemuda yang rajin terus dalam ibadah, tidak akan terpengaruh dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya kemana dia gunakan di waktu masa mudanya. Karena ketika seseorang muda, dia harus ingat ketika datang masa tua. Inilah yang kata Rasulullah, linnasi makhafatain ayyuhan nas fa inna linnasi makhafatain. 2 masa ketakutan. Ketakutan masa yang lalu, umur yang sudah berlalu, apa yang kita raih, ya. Kadang-kadang kita jadi sebuah kekhawatiran, penyesalan. Tapi ada kekhawatiran selanjutnya, bakin, ajalin bakin, sisa umur ini bagaimana harus kita lalui dengan baik sisa-sisa umur yang diberilah Allah hari ini kepada kita. Bagaimana kita gunakan dengan baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita kuatkan semangat iman ini, kita perbaharui dengan belajar, mendengar intelektual, khazanah pemikiran kita, sehingga selalu baharu, ada semangat, motivasi. Jadi jangan kita jadi golongan yang keempat. Jadi paling kurang kita kalaupun tidak orang alim, ya bisa belajar, mendengar kepada orang lain. Jangan mendengar, mengajar pun tidak, ilmu enggak ada, mendengar juga tidak mau, tapi kita akan jadi golongan yang keempat, fatahlik, ya, kita akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mari terus kita kuatkan semangat kita ini, dan mari terus kita bahas, kita kaji, sehingga kita lebih mendalami nilai-nilai daripada syariat Allah, dan akan semakin kuat motivasi kita di dalam memperbanyak investasi amal selama Allah memberikan umur kepada kita hari ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.